kelas 11, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kalau semua kabarnya itu baik, dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, tapi sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa secara bersama-sama. Baik, Ibu akan pimpin, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Halo anak-anak semua, selamat pagi yang cerah ya ini. Jadi anak-anak kemarin ingat gak sih kita tuh udah belajar tentang apa itu puisi, pengertian puisi dan segala unsurnya. Lalu kita akan melanjutkan ke bab 2 nih, tentang apa sih itu memahami teks eksplanasi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita mempunyai capaian pembelajaran yaitu mengevaluasi informasi berupa perasaan, pandangan, arahan, dan atau pesan dari berbagai tipe teks, visual atau audiovisual untuk menemukan makna yang tersirat dan tersurat berdasarkan kaidah logika berpikir, merefleksi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari berbagai tipe teks berwujud teks visual dan atau audiovisual dan mengapresiasi sebagai tipe teks berwujud teks visual dan atau teks audiovisual. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama adalah siswa dapat mengevaluasi informasi berupa gagasan, perasaan, pandangan, arahan, dan atau pesan dari berbagai tipe teks berwujud teks visual atau audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat berdasarkan kaidah logika berpikir. Yang kedua, siswa dapat merefleksi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari berbagai tipe teks berwujud teks visual dan audiovisual. Dan yang ketiga dan yang terakhir ini, siswa dapat mengapresiasi berbagai tipe teks berwujud teks visual dan atau audiovisual. Baik, langsung saja kita akan mengulas tentang apa sih itu teks eksplanasi. Untuk gambarnya ini maaf ya Ibu, tadi seperti ada kesalahan mendownload jadinya tidak kelihatan di sini. Jadi pengertian dari teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan secara rinci tentang proses terbentuknya atau terjadinya suatu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan atau budaya. Fokus utama dari teks eksplanasi ini adalah memaparkan alur peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat atau kausalitas dan kronologi waktu demi memberikan informasi faktual kepada pembaca. Untuk ini, dari pengertian awal ini, apakah dari anak-anak ada yang tahu apa sih yang termasuk contoh dari teks eksplanasi? Oh, iya benar. Yang pertama itu contohnya tentang itu fenomena terjadinya hujan asam, lalu ada aurora, itu sebagai contoh dari teks eksplanasi ini. Lanjut. Lalu teks eksplanasi ini juga memiliki unsur dan struktur sama seperti teks puisi kemarin yang mempunyai unsur dan struktur juga. Yang pertama, di teks eksplanasi ini ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini berupa pembuka yang berisi identifikasi awal tentang fenomena yang akan diterangkan gambaran kasus kejadiannya. Yang kedua ada deretan penjelasan. Dalam deretan penjelasan ini adalah rincian kronologis atau kausalitas tentang bagaimana proses tersebut berjalan secara ilmiah dari awal dan akhir. Yang ketiga ada ulasan, yaitu penutup berupa evaluasi, penafsiran atau tanggapan logis dari penulis mengenai akibat dari fenomena tersebut. Jadi dalam teks
eksplanasi ini seperti halnya kita membuat berita, namun berita yang kita buat ini adalah media berita yang berisi oleh ilmu-ilmu begitu. Nah, teks eksplanasi ini juga memiliki ciri khas seperti teks-teks yang lain. Yang pertama, kalimatnya yang ada di dalam teks eksplanasi ini bersifat faktual. Apa sih itu faktual? Ada yang mau ikut membacakan? Ya, jadi Ibu perjelas lagi ya. Faktual di sini berarti memuat informasi berdasarkan fakta yang ada, bukan sekedar hanya opini atau hayalan kita. Kalau memang itu teksnya nanti berisi hayalan, itu bukan termasuk teks eksplanasi. Yang kedua, ada keilmiahan. Jadi apa sih? Memberikan peristiwa atau gagasan yang berkaitan erat dengan teori-teori sains atau akademik yang logis. Yang ketiga, informatif. Jadi informasi dalam teks eksplanasi ini bermaksud untuk mempengaruhi emosi pembaca supaya pembaca tahu dan supaya pembaca itu dapat pengetahuan baru tentang apa yang dibaca dari teks eksplanasi yang disajikan. Yang keempat adalah hal umum. Pada teks eksplanasi ini memulas fenomena generatif seperti banjir, bukan subjek perorangan atau yang terorganisir. Lanjut di kaidah kebahasaan yang ada di teks eksplanasi ini. Jadi kalau kita menulis teks eksplanasi itu bukan hanya sekedar menulis, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana sih kaidah kebahasaan yang ada. Yang pertama, dalam teks eksplanasi itu ada yang namanya konjungsi kausalitas, atau yang bisa kita sebut adalah konjungsi sebab akibat. Penggunaan hubungan segala, contohnya hal ini disebabkan, hal ini terjadi karena, atau hal ini mengakibatkan, atau bisa untuk kesimpulan ditarik sedikit oleh karena itu hal ini. Yang kedua ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis itu untuk menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi secara runtut dari awal hingga akhir. Contohnya itu ada kemudian, setelah itu, lalu, akhirnya. Yang ketiga ada kata kerja aksil, yaitu menggambarkan aksi langsung atau proses fisiknya. Contohnya ada menguap, mengalir, membeku, mencair, dan lain sebagainya. Oke, berikut adalah materi yang Ibu bisa sampaikan terkait bagaimana tadi pengertian, ciri bahasa, unsur yang ada di teks eksplanasi, dan apa tadi ya? Apakah ada anak-anak yang bisa membantu? Iya, tadi ada ciri-ciri khususnya. Baik, setelah tadi kita bersama-sama sudah mempelajari tentang pengertian, unsur bahasa, dan yang lain sebagainya itu, Ibu akan memberikan salah satu contoh teks eksplanasi yang berbentuk infografis. Dan untuk contoh kali ini, Ibu meminta anak-anak untuk setiap poin pertama dan poin kedua ini anak-anak untuk memberikan atau mencari kata kuncinya. Untuk apa? Yang nantinya kata kunci ini akan anak-anak buat menjadi satu paragraf atau sebuah kalimat yang tidak boleh lebih dari 20 kata. Apakah anak-anak sudah paham mengenai tugas yang Ibu sampaikan ini? Oke, nanti kalau memang ada yang kesulitan atau kebingungan saat mengerjakan, boleh tanya kepada Ibu ya. Pertama-tama kita akan bersama melihat di pembahasan yang nomor pertama, yaitu tentang memahami lingkaran share time judi online. Nah,
Dalam hal ini, yang tadi sempat Ibu jelaskan, anak-anak mencari selebihnya 5 kata kunci untuk nanti dibuat menjadi sebuah kalimat di akhirnya. Apakah sudah? Yang kedua, sekarang ini tentang dampak nyata terhadap ekonomi remaja. Yuk, anak-anak bisa mencari kata kuncinya. Apakah di pengeluaran tak terrealisasikan atau resiko putus sekolah atau apa ini? Bisa dipikirkan. Oke, apakah sudah mencari kata kuncinya atau belum? Oke, jadi ini teksnya ini Ibu juga ambilkan. Sementara itu setelah anak-anak tadi mencari kata kuncinya, yang seperti apa yang Ibu katakan di awal, Ibu meminta kalian merangkai kata-kata kunci itu sebagai menjadi sebuah kalimat atau selebihnya satu paragraf yang tidak lebih dari 20 kata. Apakah bisa dipahami? Ayo, Ibu mempersilahkannya. Jika sudah ada yang selesai, bisa angkat tangan ya untuk supaya Ibu tahu mana yang sudah selesai dan mana yang belum selesai. Oh, Mas Rafael sudah selesai? Boleh dibacakan apa yang menjadi hasil dari ringkasan dari teks ini, infografis ini? Ya, baik, silahkan Mas dibacakan. Wah, dari infografis ini Mas Rafael membuat kalimat yang begitu menohok ya tentang apa ini siklus dan dampak judi online terhadap ekonomi anak. Oke, bagus Mas. Ayo sama kita berikan tepuk tangan kepada Mas Rafael. Ini kan dari laki-laki sudah nih. Ada yang ini, yang perempuan siapa yang mau? Oh iya, Mbak Quinsa, bisa dibacakan? Kita dengarkan ya teman-teman, jangan ada yang ribut. Oh baik, itu juga sangat oke, dan jumlah katanya pun itu sudah sesuai. Kalau untuk Mas Rafael tadi juga sudah bagus, sudah 21 kata. Tapi kan Ibu tadi memberikan kalau itu maksimal dari 21 kata, mungkin nanti bisa disusun menjadi 20 kata ya Mas. Dan Mbak, untuk Mbak Queens kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, untuk teman-teman yang lain nanti Ibu meminta tolong untuk tugas ini, maaf mati, untuk tugas meringkasnya tadi dikumpulkan kepada ketua kelas, dan ketua kelas nanti mohon untuk dikumpulkan kepada Ibu di kantor. Nah, ini kan sekalian tadi sudah belajar mengenai pengertian dan praktek secara langsung untuk menganalisis dari infografis yang Ibu berikan. Jadi ada siapa yang mau memberikan kesimpulan? Tidak ada. Baik, Ibu akan sampaikan kesimpulannya. Tapi sebelum Ibu menyampaikan kesimpulan, apakah dari anak-anak ada yang mau ditanyakan? Oh, alhamdulillah kalau memang semuanya sudah paham, sudah mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini ada teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang fenomena-fenomena seperti fenomena alam, sosial, budaya, yang berisinya itu tentang fakta-fakta, tidak boleh khayalan, dan ada data yang secara spesifiknya seperti yang Ibu tampilkan seperti ini. Oke, baik. Nanti setelah pembelajaran ini Ibu akan memberikan link refleksi yang akan Ibu kirimkan ke dalam grup kelas. Anak-anak tolong untuk mengisi ya, untuk
refleksi ini untuk apa? Supaya ibu tahu bagaimana anak-anak bisa memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak kelas 11.